Halo, selamat pagi anak-anak semua. Sebelum memulai pelajaran di saat ini, mari kita berdoa dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak di sini semuanya punya tempat tinggal yang berbeda-beda. Ada yang bertempat tinggal di kuda mati, batu meja, batu gajah, amahusu, dan lain-lain. Setiap tempat tinggal dari anak-anak tersebut memiliki batas-batas wilayahnya masing-masing. Tempat tinggal dari anak-anak memiliki letak atau posisi, memiliki luas, serta kondisi geografis yang berbeda-beda. Pasti ada di antara kalian yang bertanya, yang dimaksud dengan letak, luas, dan kondisi geografis itu yang bagaimana? Nah, untuk itu mari simak penjelasan Pak Guru dalam sesi kita kali ini. Anak-anak pernah kan melihat bendera ini? Ya, tentu saja pernah ya. Ini adalah bendera Indonesia atau bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang terletak di benua Asia, tepatnya di wilayah Asia Tenggara. Indonesia menjadi salah satu negara yang terdiri atas pulau-pulau dan memiliki wilayah perairan laut yang luas. Hal ini menyebabkan Indonesia dijuluki sebagai negara bahari. Ada juga julukan lain bagi Indonesia, yaitu negara maritim, yang nanti akan kita pelajari sebentar. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang karakteristik geografis wilayah Indonesia. Dengan materi pokoknya, yang pertama letak astronomis wilayah Indonesia, yang kedua letak geografis wilayah Indonesia, dan yang ketiga Indonesia sebagai negara maritim. Sebelum masuk dengan materi-materi tersebut, saya akan menyampaikan apa yang dimaksud dengan karakteristik geografis. Secara sederhana, karakteristik geografis dapat diartikan sebagai keadaan tertentu dari letak permukaan bumi, berdasarkan luas wilayah perairan dan daratannya, berdasarkan jumlah penduduknya, berdasarkan kehidupan sosial budaya dan kemajuan ekonomi. Pertama, kita akan berbicara tentang letak astronomis wilayah Indonesia. Yang dimaksud dengan letak astronomis adalah letak suatu wilayah pada gambar dengan skala tertentu. Gambar sebuah wilayah itu yang kemudian dinamakan peta. Letak astronomis menunjukkan letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang dan garis bujur adalah garis khayal atau garis yang sengaja dibuat yang membentang secara horizontal dan secara vertikal. Perhatikan gambar peta wilayah Indonesia berikut ini. Garis-garis yang dapat kalian lihat adalah garis lintang dan garis bujur yang seperti disebutkan sebelumnya. Pada permukaan bumi yang sebenarnya tidak ada garis-garis seperti ini. Ya, jadi garis-garis ini yang tadi telah dikatakan bahwa ini adalah garis khayal atau garis yang sengaja dibuat pada saat menggambarkan sebuah peta. Berdasarkan letak astronomis, wilayah Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Pada gambar kalian lihat garis yang di tengah yang berwarna merah. Garis khatulistiwa ini juga merupakan sebuah garis khayal atau garis imajinasi yang dibuat melalui poros planet pada poros rotasi planet. Jadi dari kutub selatan ke kutub utara. Sehingga Indonesia memiliki iklim tropis
dan mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Anak-anak sendiri pasti tahu kita sekarang ada dalam musim penghujan. 2 musim ini berlaku hampir sama rata di seluruh bagian wilayah Indonesia. Luas wilayah Indonesia diperkirakan seluas 5.193.250 km persegi. Luas ini terdiri dari 1.919.440 km persegi daratan dan 3.273.810 km persegi lautan. Ini menunjukkan bahwa luas wilayah perairan atau luas wilayah lautan Indonesia jauh lebih luas dibanding luas wilayah daratan Indonesia. Dengan luas wilayah ini, Indonesia menempati urutan ke-7 negara terluas di dunia. Menempati urutan kedua negara terluas di benua Asia dan urutan pertama negara terluas di Asia Tenggara. Nah, di bagian kedua ini kita bicara tentang letak geografis wilayah Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu wilayah sesuai dengan kenyataan di permukaan bumi. Jadi kalau tadi letak astronomis adalah letak wilayah yang digambarkan pada peta, letak geografis adalah letak yang sebenarnya atau kenyataan dari sebuah wilayah di permukaan bumi. Secara geografis, wilayah Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia dan terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Coba anak-anak perhatikan peta yang ditampilkan. Dari peta ini, kita dapat mengetahui batas-batas wilayah Indonesia yang secara garis besar bisa digambarkan. Sebelah utara berbatasan dengan Singapura, Laut Tiongkok Selatan, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, Timor Leste, dan Australia. Sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Dan sebelah barat berbatasan dengan benua Asia dan Samudra Hindia. Materi yang ketiga yaitu Indonesia sebagai negara maritim. Dalam penjelasan sebelumnya telah disampaikan tentang luas negara Indonesia yang luas wilayah lautnya lebih luas daripada wilayah daratannya. Nah, sebagian besar wilayah Indonesia yang terdiri dari perairan atau dari lautan itu kemudian membuat Indonesia dijuluki sebagai negara maritim. Yang tadi juga di awal disampaikan bahwa disebut juga sebagai negara bahari. Nah, yang dimaksud dengan negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya berupa wilayah perairan. Wilayah daratan dan lautan Indonesia memiliki begitu banyak kekayaan alam. Di daratan, kalau contohnya di Maluku, kekayaan alam yang dapat kita temukan misalnya pala, cengkih, dan beberapa jenis rempah-rempah. Di lautan, kita bisa menemukan berbagai jenis ikan. Nah, baik kekayaan alam yang ada di daratan maupun lautan, semuanya itu dapat digunakan untuk kebutuhan dari masyarakat. Jadi masyarakat boleh menggunakan setiap kekayaan alam itu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya hari-hari. Tetapi masyarakat tidak bisa menggunakan seenaknya saja atau mengambil sumber daya alam seenaknya saja. Ada aturan-aturan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam tersebut. Salah satu aturan yang dibuat pemerintah untuk
membatasi penggunaan sumber daya alam secara tidak terkontrol adalah pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara garis besar, aturan-aturan itu dibuat untuk membatasi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam. Jadi masyarakat sebenarnya boleh saja menggunakan mengelola sumber daya alam untuk kepentingan atau kebutuhan hidupnya, tapi dengan batasan-batasan tertentu. Misalnya tidak melakukan proses pencarian ikan yang pada akhirnya merusak terumbu karang, atau suka mengambil kayu bakar dengan menebang pohon-pohon bakau yang ada di tepi pantai. Selain itu juga, tujuan dibuatnya aturan ini supaya ada batasan mencegah kemungkinan sumber daya alam Indonesia itu dicuri oleh negara-negara tetangga. Baik, anak-anak, demikian penjelasan Pak Guru dalam pertemuan kita kali ini tentang karakteristik geografis wilayah Indonesia. Kita akan berjumpa kembali pada sesi selanjutnya dengan materi yang lain. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita saat ini, mari kita berdoa dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, salam sehat, dan shalom.